Ada cerita disebutkan, ada dulu seorang yang sudah sangat tua, tapi dia selalu merangkak hadir di mana ada pengajian. Selalu hadir. Sehingga ditanya sama kawan-kawan yang lain, "Pak, Bapak kan udah tua, ngapainlah ikut pengajian lagi? Kan Bapak bagus di rumah istirahat, sholat aja di rumah. Untuk apa hadir ke pengajian?" Apa kata jawaban Bapak yang udah tua ini? "Saya hadir ingin mendapatkan janji Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berjanji dalam sebuah hadis, orang yang mati dalam keadaan status menuntut ilmu, maka dia akan digabungkan bersama kelompok para syuhada, para salihin." Nah, itu janji Rasulullah. Kita kalau nggak mengharapkan itu, bagaimana kita bisa dekat dengan orang-orang mulia di akhirat? Maka kita tengok ada hadis yang kira-kira menguntungkan, itu kita amalkan. Oke, baik. Itu sedikit tentang kelebihan kita menuntut ilmu. Dimanapun ada majelis, datang. Nggak mesti di sini. Ada ustadz kita ngajar Al-Quran, datang. Saya kemarin masih teringat ustadz yang ustadz bilang itu, dan diumumkan mau buat pengajian Al-Quran. Ternyata yang datang ustadznya udah 3 orang, muridnya 1 orang. Terpikir saya, tega ya kayak gitu dibuat ustadz ya. Masyarakat kok setega itu dengan ilmu. Maka saya mengharapkan dimanapun ada pengajian di kampung kita, datangi. Karena kita akan meraih kemuliaan dengan selalu sibuk dengan ilmu. Baik, Ustaz Fahmi, ilmu apa yang akan diajarkan kepada kami? Kan gitu. Kami kan udah juga banyak di sana, ada ngaji, di situ ada ngaji. Ini jadi apa? Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian, lebih kurang apa yang saya sampaikan di sini mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Tapi ilmu ini seandainya sudah kita tahu, jadi pengulangan, kan begitu. Seandainya belum kita tahu, jadi penambahan. Tidak ada ruginya. Apalagi kita yang udah usia di atas 40 ini, hari ini dengar ini, besok udah lupa kan. Maka sering-seringlah kita dengar ilmu. Nah, apalagi datangnya orang menuntut ilmu dalam hadis, man salaka, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia telah menempuh perjalanan menuju surga. Mulia insyaallah. Datangnya kita ke majelis ilmu, insyaallah perjalanan yang mulia. Enggak usah khawatir. Mulia kita di sisi Allah. Walaupun duduk di sini bersila, kita tidak ada untung apa-apa dari segi dunia, dari segi materi, tapi dalam pandangan Allah kita mulia. Malaikat membukakan sayapnya, memandang kita dengan pandangan senang. Dilihat kita sama malaikat, senang malaikat sama kita. Yakin itu? Yakin. Malaikat membukakan sayapnya untuk orang-orang yang menimba ilmu. Kita orang beriman adalah orang yang percaya kepada yang tidak nampak. Dalam Al-Quran disebutkan di awal-awal Al-Baqarah kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang percaya kepada yang gaib, yang tidak nampak. Termasuk para malaikat nggak nampak, tapi kita meyakini seyakin-yakinnya. Surga neraka nampak? Enggak. Tapi kita yakin. Inilah orang yang beriman. Bisa dia percaya walaupun dia tidak melihat. Azab kubur, siksa kubur, percaya? Percaya. Kita kapan lihatnya? Tapi itulah kelebihan orang beriman. Percaya kepada kabar-kabar yang Allah kabarkan. Allah mengkabarkan ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka. Kita percaya. Ya wis, percaya aja kita. Kan gitu. Nah, jadi Ustadz apa ngajarnya? Nah, kalau kita mungkin fokus di 3 ilmu. 3 ilmu ini disingkat dengan
Tastafi. Nah, tengok itu. Apa? Tastafi. Nah, ini bukan apa namanya? Bukan mengkelompokkan majelis sehingga nggak bisa masuk yang lain, bukan. Ini adalah singkatan dari 3 ilmu. Tastafi, tas itu singkatan dari ilmu tasawuf. Pernah dengar tasawuf? Pernah. Oke. Kemudian ta, singkatan dari tauhid. Nah, fi, singkatan dari fikih. Jalan menuju ridha ilahi. Kalau 3 ilmu ini kita sudah memiliki dan kita amalkan, kita sudah berada pada jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bu yang kita cari dalam hidup ini? Senang orang apa senang Allah? Senang Allah. Kalau kita cari senang orang capek Bu. Kita buat di rumah macam-macam pengen senang suami, tapi kadang-kadang apa Bu? Sakit hati ya. Curhat Ibu ini ya. Gitu pun kita laki-laki, kadang-kadang kita harap begini, ternyata yang datang bukan begitu. Itulah kalau kita mengharap sama manusia, bersiap-siaplah Anda untuk kecewa. Itu pasti. Tapi kalau kita harap sama Allah, ridhanya Allah, Allah maha baik, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Maka kalau 3 ilmu ini kita miliki, tasawuf, tauhid dan fikih, kita telah berada pada jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama ilmu apa tadi? Tasawuf. Apa itu tasawuf? Nampak kan? Nah, ilmu tasawuf. Summa i'lam anna tasawufa lahu khaslatani. Al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu 'anil khalqi. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilm wa amilahum bil hilm fahuwa sufi. Ketahuilah bahwa tasawuf itu terdiri dari 2 aspek, 2 perkara. Pertama, kita selalu ada bersama Allah. Artinya kita selalu melakukan perintah-perintah Allah. Kemudian kita selalu harmonis dengan makhluk Allah. Baik hubungan kita dengan manusia, tidak dengki, tidak hasud, tidak dendam, ya, tidak marah, ya, tidak ingkar janji dan sebagainya. 2 unsur ini ada. Kalau kita memiliki 2 ini, kita telah dikatakan orang yang sufi. Pertama, kita berhubungan dengan Allah, baik hubungan dengan Allah. Lalu yang kedua, baik hubungan dengan makhluk, ya, kita sudah dikatakan orang yang bertasawuf. Nah, cuman dia berlevel, bertingkat. Kalau macam-macam kita, ya mungkin tasawuf tingkat permulaan. Tapi macam tuan-tuan guru kita, ya, orang-orang yang selalu suluh, ya, selalu bertarekat, nah itu sufi juga, cuman levelnya level tinggi. Nah, tapi macam saya, macam kita ini mudah-mudahan termasuk dalam kelompok sufi, sudah alhamdulillah. Tidak benci sama orang, ya, tidak iri hati sama orang, ya. Tengok orang dapat nikmat, kita pun senang. Udah alhamdulillah itu kan. Ketimbang kita tengok orang dapat nikmat, kita yang repot, kita yang kepanasan, ya, bagus kita bersihkan hati, tidak ada dendam, tidak ada benci, ya, yang ada hanya sifat lemah lembut, sifat penyayang, ya, sifat kasih sayang kepada sesama. Nah, itulah tasawuf. Tasawuf ini lebih kepada sifat hati.
Kalau tasawuf lebih kepada ilmu tentang hati. Kalau bahasa singkatnya, tasawuf itu ilmu tentang hati. Karena dalam hati ini ada juga penyakit. Bukan badan aja sakit Pak Iwan. Kalau badan kita ini ada sakit dan mudah diatasi. Ada dokternya, banyak dokternya. Tapi kalau hati sakit, itu susah cari dokternya. Dan perbedaannya, kata Imam Al-Ghazali, apa beda penyakit badan dengan penyakit hati? Kalau penyakit badan, waktu kita dikasih tahu oleh orang yang ahlinya kita kena penyakit, kita senang. Kita dibilang sama dokter, Bapak, ini kalau saya tengok setelah diperiksa, ini Bapak ini ada sedikit kena penyakit lambung, tolong dijaga makanannya Pak ya. Oh baik, kita ada rasa senang, kita udah tahu penyakitnya apa. Tapi kalau sakit hati, pas dibilang kita marah. Kalau penyakit badan kok dibilang kita senang, kalau penyakit hati kok dibilang kita marah. Apa contohnya? Contoh penyakit hati itu pelit. Apa? Pelit, bahasa lainnya medit, kedekut, apa lagi? Banyaklah. Itu penyakit hati. Kalau ada yang bilang begitu sama kita, Bu, Ibu agak kedekut, apa? Agak pelit ya, Ibu pelit, Ibu bakhil. Kira-kira kita senang apa marah? Marah, itu bedanya. Makanya susah sembuh penyakit hati. Kenapa? Karena kalau ada yang bilang kita marah. Nah, maka kalau udah kita ngaji nggak boleh marah. Dibilang, oh kalau begini ciri-cirinya kita ada penyakit ini. Nah, kita harus terima kasih. Udah ada yang koreksi, udah ada yang tahu penyakit kita, supaya kita bisa membersihkannya. Kemudian sifat penyakit hati lagi, dendam. Ada kan kita yang udah dendam sama tetangga, dendam sama siapalah, dan lama itu sembuh, itu penyakit hati. Jadi kalau orang udah tasawuf, udah ngaji tasawuf, itu enggak ada lagi dendam, enggak ada dengki, enggak ada marah, enggak ada, itu udah enggak ada semua, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Dari sifat sombong berganti dengan sifat tawadhu dan sebagainya. Itu ada pembahasannya masing-masing nanti. Oke. Kemudian apa perintah Allah tentang membersihkan hati dalam Al-Qur'an? Lihat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu ya Al-Qur'an bukan? Al-Qur'an kan? Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Qad aflaha, sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang tazakka. Apa tazakka? Orang yang membersihkan hati. Allah yang mengatakan, menanglah, beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hati. Itulah tasawuf. Kalau tasawuf itu kerjanya membersihkan hati. Bukan bersolek aja Bu. Kalau bersolek muka itu bukan ini tempatnya. Itu ada klinik khusus dia kan. Ada klinik estetiknya. Nah, ada klinik khusus itu ada dijual itu Pak Iwan. Ada dijual merek-merek. Nggak tahulah sekarang itu banyak ibu-ibu yang kita tengok udah pesan ini pesan itu kan. Nah, tapi orang Marina kayaknya enggak lah, enggak parah kali lah. Kemudian kita lihat lagi dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti yang tidak ada guna harta, tidak ada guna anak. Yang berguna apa? Orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Nah, orang yang menghadap Allah nanti bawa hati yang selamat. Tidak ada dalam dunia dia sifat-sifat yang tadi itu, dendam nggak ada, ya,
mengupat orang nggak ada, ya, ghibah, ya, dengki dan sebagainya nggak ada. Itulah orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Bu, jangan hanya mengharapkan, mengandalkan sama anak-anak kita aja ya. Kita mengandalkan nanti kalau aku mati, dah adalah anak aku di pondok itu satu orang, dah adalah anak aku. Jangan mengharap itu. Anak kita nanti akan punya kesibukannya sendiri. Sibuk dengan urusan rumah tangganya, sibuk dengan urusan usahanya, sibuk semua. Jangan andalkan. Hanya sedikit membantu boleh. Memang ada hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila mati anak Adam putus amal, kecuali ada sedekah jariah, termasuk ada anak yang saleh yang mendoakan. Kalau ada, kalau dia mau mendoakan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita juga punya orang tua. Berapa kalilah sehari kita berdoa untuk orang tua kita? Berapa kalilah kita baca tahlil, tahtim, tahmid, misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali kita baca untuk orang tua kita? Mungkin mohon maaf, setikat-sikat kita ini mungkin kalau ada diingatkan begini baru kita ingat. Begitupun anak kita nanti, Bu. Maka jangan kita hanya mengandalkan dari pertolongan anak-anak kita nanti. Kitalah yang harus mempersiapkan diri. Dari sekarang kita persiapkan diri. Buat amal yang soleh, bersihkan hati, ya. Kalau bantuan nanti dari anak-anak kita, kalau ada itu bonus, ya. Termasuklah di majelis ini kita juga akan menyampaikan nanti ada kita sediakan nanti bonus atau bantuan kalau nanti kita meninggal. Baik, sudah selesai tasawuf. Masuk kita yang kedua, tauhid. Tasawuf sudah paham? Sudah? Tasawuf ya. Ini hanya perkenalan saja. Nanti dalam cabang tasawuf itu ada bab-bab lagi nanti. Ada pembahasan. Misalnya apa ciri-ciri orang yang apa namanya, yang dendam, lalu bagaimana cara mengobatinya dan sebagainya. Apa ciri-ciri orang yang apa namanya, pelit, ada berapa macam pelit, bagaimana cara mengobatinya, itu ada asal semuanya insyaallah. Kemudian kita masuk yang kedua, tauhid. Apa itu tauhid? Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid ala Jawharat Tauhid menyebutkan bahwa ilmu yaqtadiru bihi an isbatil aqaidid diniyah muktasab min adillatihal yaqiniyah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya seseorang akan mampu menetapkan akidah-akidah agama yang diperoleh dengan dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang meyakinkan. Itu ilmu tauhid. Bahasa singkatnya, ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang akidah, tentang Allah, tentang Nabi, ya. Dan itu dipelajari, didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Dalil ada dua macam. Ada dalil yang berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ada dalil yang logika, secara akal. Itu akan dibahas nanti. Intinya, bahasa singkatnya, ilmu tauhid adalah ilmu untuk kita mengenal Allah. Kita sholat nyembah siapa? Allah. Kalau kita nak kenal Allah, macam mana kita solat? Solat itu menyembah Allah. Sebelum kita sembah, kita harus kenal Allah itu bagaimana. Karena ini mohon maaf, kalau kita nggak belajar tentang ilmu tauhid, bisa-bisa kita salah pemahaman. Kita bisa saja membayangkan Allah itu di langit besar, ya, rambutnya putih pakai sorban,
Itu bayang begitu apa nggak parah nanti? Jadi gimana Allah yang kita sembah itu? Bagaimana Allah itu yang kita sembah? Itu dibahas oleh ilmu tauhid. Kalau ilmu tasawuf tadi membahas tentang hati, perihal hati, kalau ilmu tauhid membahas tentang Allah dan Rasulnya. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu ya, nah, insyaallah. Bahkan ini yang pertama diwajibkan dalam Islam. Disebutkan inna awwala wajibin yuta'ayyanu mukhatabatun nas bihi huwa tauhid. Yang paling awal-awal wajib yang terta'ayyan dikhitabkan kepada manusia, yang diperintahkan kepada manusia, apa itu? Tauhid. Tauhid yang paling awal diperintahkan. Bahkan qauluhul fardiyah al-ula allati iftaradaha Allahu ala ibadih. Bahkan keadaan ilmu tauhid itu fardu yang pertama yang Allah fardukan. Kalau bahasa orang lain bilang awwaluddin ma'rifatullah. Itu kan sering kita dengar enggak? Orang nenek-nenek kita dulu waktu mengayun awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah, itulah lewat ilmu tauhid. Kita kenal Allah lewat ilmu tauhid. Nah, mungkin kita udah belajar lah selama ini kan. Ada sifat 20 yang wajib sama Allah. Ada wujud, qidam. Yuk kita baca sama-sama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu yang wajib 20. Ada yang mustahil 20. Udah berapa? 40. Kemudian ada yang wajib pada Rasul 4, yang mustahil 4. Sudah berapa? 48. Satu yang harus sama Allah dan satu yang harus sama Rasul, totalnya 50. Nanti kita tulis, nanti kita bagi semua nanti 50. Mau? Nah, walaupun udah pernah belajar, nanti kita bagi lagi, nanti di mana yang kira-kira nggak paham. Misalnya qidam itu apa sih? Qidam apa? Baqa apa? Nah, itu kita harus tahu supaya keimanan kita kokoh. Karena iman orang yang tidak punya dalil, imannya itu tidak kokoh. Orang yang taklid, maksud taklid itu dalam urusan tauhid dia ikut-ikutan. Kamu sembah siapa? Allah. Kamu tahu dari mana Allah? Nah, dari tetangga lah. Apa dalilnya kamu bilang Allah itu ada? Nggak tahu aku dalilnya, yang penting Allah itu ada, udah. Ya. Jadi aku nggak tahu apa dalilnya di Al-Quran, apa logikanya Allah itu ada, nggak paham aku. Yang penting Allah ada. Nah, ada pendapat orang yang seperti ini imannya sudah sah, tetapi iman orang ini tidak aman. Bisa datang sesekali keraguan. Apalagi akhir zaman, ada nanti bermunculan orang-orang ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Mereka bawa dengan logika. Kalau kita dengar bisa goyang pikiran kita. Dan ini di kampus-kampus ini ada ini. Tanya sama ustadz kita. Kok di kampus-kampus ada ini? Orang-orang yang pemikirannya liberal, yang mereka kritis cara berpikirnya, bisa-bisa iman kita ini goyah. Maka alhamdulillah kami waktu kuliah, sebelum masuk kuliah sudah duluan digembleng di pesantren, sehingga masuk ke kuliah walaupun kita dengar yang begitu-begitu, kita nggak akan berpengaruh. Kita tetap pada pendirian. Itulah pentingnya kalau anak-anak kita kuliahkan ke jurusan agama, kokohkan dulu pondasi imannya. Kalau tidak bisa berbahaya. Nah, itu terbukti, Pak.
Ada dulu waktu saya kuliah macam-macam pemikirannya. Bahkan ada yang bilang Al-Quran itu macam apa namanya itu, semacam alkohol apa namanya itu, untuk membuat orang beriman itu nyenyak, nyaman gitu. Jadi kalau orang beriman lagi susah, disampaikanlah isi Al-Quran, jadi nyaman dia. Jadi macam alat penenang itu dibilangnya. Nauzubillah kan? Ya, itu ada. Maka perlu kita belajar ilmu tauhid yang benar. Apalagi akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah yang berkembang. Yang bilang beginilah, begitulah. Kita jangan merasa aman, bisa-bisa kena nanti keluarga kita. Maka perlu kita bentengi diri dengan akidah yang benar. Bagaimana kita tahu? Lewat belajar ilmu tauhid. Nah, bahkan disebutkan inna tauhida syartun fi qabulil a'malis salihah. Bahkan tauhid itu syarat untuk diterima amal yang soleh. Kita sholat, bayar zakat, sedekah dan sebagainya, itu baru diterima kalau tauhid kita udah benar. Tapi kalau tauhid kita tidak benar, itu mohon maaf, capek kita sholat tapi tidak diterima. Kalau umpama bangunan, maka tauhid itu adalah pondasi. Gak boleh main-main dengan pondasi. Bagus sekali bangunannya, catnya mantap, tapi pondasinya rapuh, kena angin sedikit habis. Maka tauhid harus kita seriuskan untuk kita belajar. Nah, kenapa? Karena ada hadis di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat." Ada hadis ini. Apa kata Nabi? Hendak adalah kamu itu awal-awal yang kamu seru kepada mereka itu adalah yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Seru umat, ajak umat pertama tauhidkan Allah dulu. Kemudian setelah tauhidnya mantap, fa idza arafu, apabila telah ma'rifah mereka tauhid, fa akhbirhum, maka khabarkan kepada mereka Allah farada alaihim 5 salawat. Allah ada mewajibkan salat 5 waktu. Kapan disuruh oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan salat? Setelah umat kokoh dengan tauhid. Maka Nabi di Mekah tidak ada diperintahkan macam-macam. Periode Mekah, Nabi sibuk mengajak orang untuk bertauhid. Betul? Di Mekah itu belum ada perintah-perintah yang yang capek yang sebagainya. Di Mekah itu hanya ada perintah-perintah tentang mentauhidkan Allah. Setelah orang ada tauhid, beriman kepada Allah, barulah ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji dan sebagainya, perintah puasa. Pondasinya apa? Pondasinya adalah tauhid. Udah selesai tauhid? Udah tahu sekilas tentang tauhid? Kira-kira kalau beginilah tauhid, penting nggak kita belajar tauhid? Penting nggak? Penting. Tasawuf? Penting juga. Udah, satu lagi. Penting semua kayak ini Ustaz. Yang ketiga, ilmu fikih. Apa itu fikih? Nah, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi menerangkan sebagai berikut. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat yang caranya dengan cara ijtihad. Kalau kita tidak mampu ijtihad, kita hanya mengamalkan apa yang telah diijtihad oleh para ulama, apa yang telah dipikirkan, diistimbatkan hukum, diambil hukum oleh para ulama. Salat wajib, puasa wajib, salat ba'diyah qabliyah sunan, ya, puasa Senin Kamis sunan, puasa Ramadan wajib, umrah kalau mampu wajib, haji wajib. Itulah fikih. Sebelum salat harus ambil wudu,
Untuk itu harus benar, begini loh cara-caranya baru sah. Itu fikih. Fikih bahasa singkatnya lebih kepada tata cara pelaksanaan ibadah. Kita sholat, bagaimana cara sholat itu yang benar? Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kapan kita lihat Nabi? Tidak ada kita lihat Nabi. Maka lewat para sahabat, para tabi'in, pada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, mereka telah menulis kitab tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, banyak kita lihat orang rajin ke masjid, tapi pas kita tengok salatnya dari kejauhan udah tahu kita tidak sah. Kok tahu Ustaz? Cuma nggak sah. Kita kan tahu, sudah tahu bahwa salah satu yang wajib dalam sholat adalah rukun qauli. Salah satu rukun qauli Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah. Dan cara membaca rukun qauli itu harus kedengaran suaranya minimal dengan telinganya sendiri. Lalu kita ada lihat orang sedang sholat, mulutnya ketutup aja. Ada tengok begitu? Ketutup aja mulutnya. Itu saya mau tanya dulu, bagaimana cara dia menunaikan rukun qauli itu? Rukun qauli kalau nggak dibaca nggak sah. Maka saya bilang tadi, dari jauh kita udah tahu kayak mana ini caranya. Dan ada lagi yang lain-lain, waktu sujudnya, ya, kakinya tidak didirikan, ujung kakinya kena dengan kuku semua, nggak diberdirikan. Ini contoh-contoh aja ini, dan masih banyak hal-hal yang lain. Belum lagi masalah bacaannya yang benar. Al-Fatihah harus benar. Kalau tidak benar, tidak sah sholat. Tasyahud akhir itu rukun qauli harus benar. Kemarin ada kami tes jamaah kami, Pak. Ada yang lancar, ada yang setengah lancar, ada yang memang belum lancar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu ada tasydidnya, tak boleh hilang tasydid tak sah. Maka saya sarankan belajar Al-Quran sama guru-guru kita di sini di Marendal, dan suruh dengarkan, minta didengarkan bacaan Al-Fatihah kita, minta didengarkan tasyahud kita, supaya sholat kita itu benar. Kita bagi-bagi tugas, ya. Saya harapkan Bapak Ibu nanti jumpailah ustadz-ustadz di Marendal, minta didengarkan bacaan sholat kita supaya sah, ya. Nah, ini fikih. Kalau fikih apa? Ilmu tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan syariat. Kira-kira kalau inilah fikih, penting nggak ilmu fikih? Penting. Jadi tiga-tiganya penting, Ustaz. Tiga-tiganya penting. Sehingga para ulama mentamsilkan, mengumpamakan tiga ilmu ini ibarat tanah, tanaman, dan pagar. Ilmu tauhid sebagai tanah, ilmu fikih sebagai tanaman, ilmu tasawuf sebagai pagar. Cocok nggak kira-kira ini? Cocok. Tanah itu pondasi, betul kan? Setelah ada tanah, tauhidnya udah mantap, perlu ada tanaman di dalamnya. Apa tanaman itu? Sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, haji, umrah, itu tanaman semua itu. Sudah ada tauhid, udah ada fikih, itu udah ada tanah, udah ada tanaman. Tanahnya bagus, tanamannya bagus, perlu pagar. Itulah tasawuf. Tasawuf sebagai pagar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, kalau ada dalam hati kita sifat sombong atau sifat mengupat, ghibah orang lain, maka itu menghabiskan pahala ibadah kita semua. Betul? Itulah umpama ada tanaman kita tapi nggak ada pagar, habis sama lembu semua.
Paham? Berarti ilmu yang kita pelajari tiga-tiganya penting. Dan tentu nggak bisa habis satu malam. Insya Allah pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, ya. Bisa Allah berikan kita kesehatan, bisa Allah berikan kita kesempatan. Nah, mudah-mudahan bisa kita ikuti pelan-pelan. Kalaupun nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita berstatus sebagai orang yang menuntut ilmu. Nah, udah cukup, nggak boleh lama-lama, ya kan? Ya Pak Iwan kan? Nggak boleh lama-lama, singkat, padat, ya kan? Nah, singkat, padat, tepat sasaran, ya. Nah, sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan? Nah, yang nggak boleh malu. Kalau malu itu nggak terhingkap ilmu, nggak terbuka ilmu, ya. Kalau kira-kira ada yang unek-unek di pikiran, ya, tanyakan. Kalau bisa saya jawab. Nggak bisa kita tanyakan sama guru-guru kita yang lain. Ya, silahkan. Apa? Kalau sufi tadi kan orang yang dengan Allah dia jaga kewajibannya, dengan manusia dia jaga hubungannya, kan itu sufi. Kalau makna secara logat, secara bahasa, sufi itu ada banyak maknanya. Ada bermakna kain wol, ada bermakna bersih, ya, soft, bersih. Jadi banyak maknanya itu secara bahasa. Nah, kalau fikih itu pemahaman, ya. Nah, sehingga ada hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah rencanakan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Kalau kita sudah melangkah ke tempat pengajian, berarti kita sudah masuk dalam rencana Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Siapa yang bilang? Nabi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini hadisnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah rencanakan untuk kebaikan kepada orang itu, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Yang sebelumnya kita nggak paham, sekarang jadi paham. Berarti kesimpulannya, dengan kita melangkah ke tempat pengajian, kita sudah masuk orang yang Allah program untuk mendapatkan kebaikan. Kira-kira mau nggak kita keluar dari program Allah? Nah, saya bukan mengajak harus ngaji rame biar rame dapat usah fahmi, mohon maaf, bukan. Saya istighfar dari kemarin, ya Allah berilah aku niat yang ikhlas. Jangan ada niat semacam itu. Memang ada godaan-godaan semacam itu ada, tapi saya berlindung kepada Allah agar niat tetap ikhlas, ingin memberikan ilmu. Walaupun ada bisikan-bisikan syaitan, kita berlindung kepada Allah. Maka ini saya sampaikan demi kepada kita semua, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mati, kita sudah melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Itu yang saya harapkan. Dan tak mesti di sini. Banyak ustaz-ustaz kita di Marenda, datangi, belajar. Kesimpulannya apa tadi? Wajib mengenal Allah, Rasul dan sebagainya. Maka berarti wajib belajar ilmu tauhid. Wajib salat, wajib puasa, zakat dan sebagainya. Berarti sama dengan wajib belajar fikih. Wajib menjauhi sifat-sifat tercela yang ada di hati. Berarti wajib belajar ilmu tasawuf. Ini kesimpulan. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu. Apa? Nggak jelas dengar saya. Diulangi nggak apa-apa? Anak saya ngajar ilmu agama, apa orang tuanya dapat pahala gitu?
Oh, oh bukan ngajar agama, apakah dapat pahala? Oh begitu. Setiap kebaikan itu akan mengalir pahala kepada orang yang punya sebab untuk kebaikan itu. Man dalla ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang dikerjakan didapatkan oleh orang yang mengerjakan. Kalau memang anak itu dia berbuat baik kepada orang, walaupun bukan urusan agama, kan berbaik, mengajar juga, walaupun bukan urusan agama, ngajar matematik, kan ilmu yang baik juga. Ya, orang tua juga dapat pahala. Kenapa? Karena asbab orang tuanya lah anaknya jadi berguna untuk orang lain. Nah, tapi yang tadi saya bilang, jangan hanya ngandelin anak. Nah, sudah. Ya. Ya, kita makmum, kita dengar imamnya bacaannya salah. Salah itu dua. Ada salah yang khafi, ada salah jali. Kalau salahnya yang dimaafkan, tidak merubah kepada makna, itu sah ikut. Tapi kalau salahnya fatal, bisa merubah pada makna, itu kita tidak boleh ikut. Kita mufaraqah. Mufaraqah. Ya. Nah, ya itu salah. Nah, itu salah. Harus ada tasdidnya. Hilang tasdid itu salah. Mufaraqah lah, kita niat mufaraqah. Maka perlu imam-imam itu ditatar dulu bacaannya. Ya, imam-imam ditatar dulu. Ya. Ya. Silakan, Pak. Apa? Ya, tadi awalnya kan kita niat makmuman. Dengan kita niat mufaraqah, berarti kita sudah putus hubungan dengan imam. Nah, berarti kita sholat terus, tetapi kita tidak lagi mendapatkan pahala berjamaah. Nah, begitu. Maka penting imam itu ditatar dulu bacaannya. Bukan bagus suara sampai melantur-lantur, bukan ya. Kalau itu kalau ada bagus, tapi minimal bacaannya harus benar. Ya, ada lagi. Oh banyak pertanyaannya ini. Ini kalau telat bukan salah saya ya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya nggak masalah. Saya biasa tidurnya jam 12. Nggak masalah saya. Cuma kasihan Pak Iwan. Ya. Pertanyaannya gini. Kita selaku manusia pasti ada dendam ya. Tapi ibadah yang lain itu terus dilakukan. Apakah ini bisa menutupi? Nah, ini tidak tepat sasaran. Ya, artinya kalau memang ada dendamnya harus diobati. Percuma kita lakukan ibadah yang lain, tapi dendam nggak kita hilangkan. Apa dalilnya? Nabi pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Dia sholat malam, sholat tahajud, dia haji, dia umrah, banyak ibadahnya. Tapi lidahnya nggak baik sama tetangga. Gimana status perempuan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Maka kalau ada dendam, dendam diobati juga. Cara mengobatinya, itu di ilmu tasawuf nanti. Cuma kalau kita sampaikan malam ini agak habis ya. Tapi intinya pelan-pelan apa namanya, dicoba, diusahakanlah untuk diredam, dihilangkan.